Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun silam. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu dukung channel Jejak Backpacker, subscribe, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Oke, sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Assalamualaikum Mas Sabta, selamat datang kembali di studio Jejak Backpacker. Yang kali ini dengan cerita mistis yang berbeda pastinya Mas ya, untuk menceritakan kembali pengalaman mistis yang pernah dialami di tahun 2017 silam. Oke, udah siap nih Mas untuk menceritakan pengalaman mistisnya ya? Siap. Oke, silahkan Mas Sabta. Saya tuh pekerjaan saya tukang AC. Saya mendapatkan ini Pak, orderan di satu ruko di daerah Cikarang. Tempatnya itu sebuah panti pijit ya Pak. Nah, di situ saya boleh bekerja itu di atas jam 9 malam gitu ya. Nah, pertama-tama ya saya ambil kerjaan itu dan saya mulai masuk ke ruko itu dan disajikan dengan wanita-wanita cantik lah Pak di situ, yang biasa namanya juga tempat panti pijit kayak gitu ya Pak. Ada Untuk panti pijit plus ya. Mungkin plus ya Pak ya. Kita juga kan belum tahu, baru sekali ke situ Pak ya. Nah, pas saya ketemu dengan manajernya gitu Pak, kita dikasih pekerjaan servis AC ke semua ruangan gitu Pak, kamar-kamar. Dan pertama itu saya kerjain ruangan mes dulu Pak ya. Di ruangan mes itu saya disajiin dengan cewek-cewek yang pada telanjang Pak gitu. Iya, pada telanjang nggak pakai baju kayak gitu Pak. Nah, kita kan sebagai laki-laki malu lah Pak gitu ya. Di pada telanjang kayak gitu, tapi balasan si cewek itu baru bilang apa Pak, paling ya punya kamu doang yang berdiri gitu Pak. Oh gitu. Iya, saya mah udah biasa Pak katanya gitu, melihat punya kamu gitu. Jadi waktu pas Mas Sabta servis AC di ruangan mes terapis itu, kamu benar-benar mereka itu full telanjang gitu ya? Celana dalam masih sama BH doang gitu Pak ya kan. Oh, langsung panas dingin ya? Iya. Panas dingin lagi Pak, pada naik Pak. Jiwa kejantanannya memberontak. Iya, pada naik lagi Pak. Nah, Oke, lanjut. Nah, teman saya itu digodain Pak sama bencong di situ tuh Pak. Ada salah satu bencong bagian tata rias kali Pak ya, digodain Pak. Ya teman saya tuh ngerasa sange aja katanya begitu. Oh, karena ngelihat yang benar-benar yang full tanpa busana itu tadi ya? Iya Pak, jadi dia salah tingkah kerjanya tuh Pak. Nah, udah kita mulai kerja jam 10 malam itu di ruangan itu kita ya asik aja Pak, disuguhin dengan yang begitu-gitulah Pak ya kan. Ya, dilama-lamain lah ceritanya diramain ceritanya gitu Pak. Ini teman saya udah salah tingkah nih Pak. Ada berdiri mulu itu. Oke. Nah, di dalam berapa jam gitu mah nggak ada masalah gitu Pak ya. Kita kerja asik-asik aja gitu Pak ya. Kita tepatnya kerja tuh hari Kamis kalau nggak salah Pak. Malam Jumat. Nah, di malam Jumat kerja selesai di lantai atas itu kita langsung ke ruangan dak Pak, karena ruangan bawah masih ada tamu katanya gitu ya. Ya tamu, kita ke ruangan dak gitu, kita masih belum ada kendala apa-apa tuh Pak dengan misteri-misteri gitu, nggak ada lah Pak ya. Kita enjoy aja kerja, nggak ada gangguan apa-apa. Waktu menunjukkan pukul jam 1 malam gitu Pak, kita keluar dari atas,
baru ada keanehan kayak gitulah Pak di gedung itu. Kita turun ke lantai 3 kalau nggak salah Pak ya. Kita masuk ke ruangan-ruangan terapis kayak gitu. Kita disuguhinnya bukan yang sange-sange lagi Pak. Kita disuguhinnya sama suara-suara aneh di ruangan itu Pak. Di ruangan itu ya saya pikir udahlah paling suara-suara apa gitu Pak pertama-tama ya Pak ya. Kita diamin, kita tetap kerja di situ. Nah, makin malam sekitar jam 2-an kita tuh dikagetkan dengan mesin bunyi Pak. Mesin semprotan AC itu bunyi tanpa ada arus listrik yang masuk Pak. Kita dikagetin di situ. Nah, kita tuh mulai agak-agak bukan tegang lagi yang bawahnya nih Pak. Kita udah tegang pikiran nih Pak. Campur aduk. Campur aduk. Tadinya senang, sekarang agak-agak rasa ketakutan gitu Pak. Nah, semakin malam, semakin mau menjelang subuh Pak, sekitar jam 3 lewatan, saya itu disamperin sama sosok wanita Pak di situ Pak. Kita itu diajakin kayak terapis kayak gitulah Pak. Gitu. Ternyata saya pikir tuh sosok wanita yang di atas gitu Pak, ya kan? Ngajakin wik-wik. Iya, gitu ya Pak ya. Ternyata pas kita masuk, teman saya itu pas di dalam itu dia berubah Pak. Semacam kayak kapas, kayak apa? Kayak asap kayak gitu Pak. Tadinya wanita kayak asap gitu Pak. Berubah hilang gitu Pak. Nah, kita tuh semakin kesini, semakin ini kita penasaran. Nah, teman saya itu pas di WC itu pintu terkunci Pak, dikunci. Di WC itu pas dibuka-buka tuh kagak ada yang ngebuka, kagak ada yang manggil. Kayak ada yang nyekek dia Pak di WC itu. Di WC, tepatnya di WC lantai 2 Pak, dia Pak. Pas lagi nyuci casing AC itu Pak. Nah, dia naik ke atas, dikirain teman saya tuh saya yang ngunci Pak. Ternyata pas saya di atas juga mengalami sama, diganggu sama setan di situ Pak. Kita kan juga nggak tahu nih Pak ya, apakah tempat itu dulunya bekas kuburan atau tempatnya bekas apa, kita nggak tahu Pak ya. Apa mayat-mayat jalan tol yang tabrakan di situ kan, soalnya posisinya pas di jalan tol Pak. Oh, pinggir jalan tol. Iya, pinggir jalan tol gitu Pak. Jadi kita pengalamannya tuh diganggu lah Pak sama setan itu. Saya pikir kalau bentukan setan kita kan dapat enak kan tuh Pak sama cewek itu. Ternyata pas itu setan Pak ya di situ Pak ya. Baik. Nah, pas menjelang subuh teman saya itu turun ke lantai bawah mengambil makanan Pak. Ternyata di bawah itu ada sosok cewek yang duduk Pak. Di lantai duduk di ruang dapur itu Pak. Pas ditanya, Mbak belum tidur katanya. Dia kagak ngejawab, tapi dia langsung pergi ke atas Pak si cewek itu Pak. Pas teman saya ikutin, dia masuk di salah satu ruang terapis itu Pak. Di ruang terapis itu dia langsung hilang lagi. Jangan-jangan di ruangan itu Pak yang ada hantunya tuh Pak ya. Yang terapisnya ruangannya 201 Pak kamarnya. Dan selalu ngajak orang ke situ mulu Pak. 201 kamarnya tuh Pak. Jadi lantai 201 Pak. Nah, pas saya tanya di situ, besok paginya dengan manajer, ternyata seorang terapis itu ada yang meninggal di kamar 201 Pak. Oh gitu. Iya, dulu dia kerja di situ, katanya ngalamin sakit, terusnya dia meninggal Pak, katanya di situ, di kamar itu katanya. Pas lagi week katanya Pak. Pak itu meninggalnya katanya menurut cerita dari manajernya itu meninggal di situ dalam keadaan week deh Pak. Jadi mungkin dia penasaran di atasnya kali Pak ya. Mau week terus kali Pak ya.
Jadi dia apa, menghantui, pria hidung belang kayak Pak ya. bisa jadi ya. Selanjutnya itu berarti di sana itu Mas Sabta servis AC itu sehari semalaman. Semalaman Pak, dari mulai jam 9 malam sampai jam 4 subuh Pak. Saya kerja AC. Dari perjalanan saya datang disuguhi dengan asik-asik, tapi di pertengahan malam saya disuguhi dengan keadaan setan-setan kayak gitu Pak. Tapi Mas Sabta sendiri waktu servis AC itu apa nggak ada kepikiran untuk pegel-pegel nih badan, saya mau coba pijit gitu? Ya kan tadi kan makanya saya bilang Pak, dikirain saya itu cewek beneran yang ngajak Pak. Ternyata kan setan. Kalau cewek beneran kan saya enak kan Pak, dipijitin sambil wik-wik. Oke. Tapi setannya mungkin lagi pengen wik-wik Pak. Lagi pengen wik-wik. Saya tadi jadi ya antara ini juga ya, antara kita dibikin enak, antara takut pastinya ya. Tapi waktu itu Mas Sabta sendiri nggak ada rasa takut atau gimana gitu pas setelah mengetahui bahwa si wanita itu adalah makhluk halus? Ya rasa takut ada, tapi rasa penasaran juga. Cuman cewek cakep sih Pak, setannya Pak. Cakep ya, jadi nggak takut. Mungkin kalau jadiin bentuknya kayak pocong, mungkin saya takut Pak, udah kabur duluan karena dia bentuknya kayak cewek biasa. Jadi kan kita asik-asik aja ngeliatnya, diajakin gratisan gitu. Jadi mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Ya itu pasti pengalaman saya Pak kayak gitu. Jadi di ruko itu tuh ya ternyata ada seorang terapis yang meninggal dan arwahnya penasaran, mungkin dia karena belum dibayar kali Pak sama yang yang wik-wik. Jadi dia datang terus ngeganggu orang yang hidung belang gitu Pak. Ya itu doang sih Pak pengalaman saya Pak, kerja di panti pijit servis AC gitu Pak. Nah, JPKers, itulah tadi pengalaman mistis yang pernah dialami oleh Mas Sabta Hidayat, yang mana Mas Sabta menservis AC di salah satu panti pijit di daerah Cikarang pada tahun 2017 lalu. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Jejak Backpacker, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Aktifkan selalu tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Sabta, terima kasih banyak nih sudah berbagi cerita, pengalaman mistis, pengalaman wik-wik yang nggak jadi ya. Oke. Selamat malam.